Di umur kepala 4 nih ada sesuatu yang beda lah dari lu kepala 3, kepala 2 kan? Ada. Apa bang? Jadi buat lo orang-orang yang kepala 4 baru bermain padel, jangan pernah berpikiran kalau stamina lu sama yang umur 20. Lu ngerasa jago di padel, ketika lu adu stamina sama yang umur 20, udahlah, beda. Nggak semua, lu jangan ngerasa diri lu Ronaldo. Ronaldo itu one of a kind. Umur 40 masih Umur gacor masih ya. gitu, tapi lu bukan Ronaldo. Jadi main kalau tiap hari hati-hati cedera. Bang Ringo, gue tuh Yes. dari dulu tuh ngefans banget sama lu parah. Dan Nggak, karena gini, mungkin kalau lu masuk ke film Jomblo karena ditawarin Mas Anung ketika siaran radio kan, Bener. ketika promo film Catatan Akhir Sekolah, yang dimana itu film legend banget buat angkatan gue milenial. bagus kan. deh, udah riset bagus, gue kayak gini, bagus. Karena gue angkatan lama aja. Kalau mungkin host yang kemarin baru-baru kan. Iya, langsung nanya. Iya, nah tapi memang lu tuh role model gua dan beberapa teman-teman gua dalam tanda kutip karena posisinya lu masuk ke dunia entertainment. Ini ngomongnya mungkin gimana ya cara ngomongnya, tapi intinya adalah lu mewakili kami yang tidak seganteng Nicholas Saputra dan Cristiano Sugiono untuk bisa masuk dunia perfilman. Betul. Nah, itu Gue juga harapannya sih kayak cerita orang-orang yang model-model gitu loh. Kenapa bisa jadi model? Gue lagi jalan di mall ada yang nawarin gitu. Iya. Gue juga berharapnya gitu, tapi enggak begitu. Atau nemenin temen casting gue yang diterima. Gue juga berharap cerita-ceritanya indah kayak gitu. Tapi sayangnya tidak. Gue paham banget untuk menjadi orang biasa, untuk kita mendekati perempuan tuh nggak bisa dengan hadir dan senyum dan dapet ceweknya, tapi adalah hadir dulu, memikirkan 1000 macam cara yang kreatif sehingga mendapatkan perempuannya, gitu kan? Dituntut kreatifnya tuh adalah lebih ke mode bertahan hidup ya. iya, mode survival ya. Mode survival bukannya konsep ya, bukannya emang itu survival harus gitu, iya. Iya, karena kan lu mungkin pas siaran radio lucu banget sehingga Mas Anung naksir, terus habis itu Jomblo kebetulan komedi juga. Iya. Nah, which is jadi kita tuh nyadar bahwa kayaknya kalau kita tidak seganteng Christian Sugiono gitu ya. Lakukan berbagai macam usaha 3 Kayaknya kali harus ngelucu lipatnya. mungkin gitu. Dan kadang-kadang lucu tuh buat menutupi kepahitan hidup sebenarnya. Iya kan, banyak teman-teman komika yang gitu-gitu tuh. Iya. Kepahitan hidupnya tuh pokoknya paling lucu, lu lihat siapa kepahitan hidupnya pasti paling pahit tuh biasanya. Oh iya bang, sampai bunuh diri Robin Williams bang. Iya kan? Iya. Iya, makanya tuh kayak itu tuh kayak satu layer atau topeng yang pengen kita tunjukin keluar untuk menutupi apa yang ada di dalam diri, biasanya gitu ya, biasanya. Iya. Emang Kayak kebanyakan komedian ini aslinya emang penyendiri, Bener. introvert mungkin beberapa Iya, orang gitu. iya. Dan memang tingkat tertinggi tragedi kan komedi bang. Bener. Kalau di apa namanya dulu ada sih ini ajarannya Anton Chekhov asik, orang teater nih. Tapi intinya adalah kalau tingkat tertinggi tragedi komedi. Makanya kalau misalkan kita tarik ke negara deh ya misalnya gitu ya. Semakin banyak tragedi di negara, justru semakin banyak jokes kan. Semakin banyak komedi yang bisa kita create. Bener. Kayak gitu-gitu. Nah, jadi memang begitu lu bilang orang yang lucu rata-rata punya banyak masalah. Bener. Iya. Bener banget. Yang komedi lahir dari tragedi gitu-gitu. Iya, ya. dari keresahan dan dari tragedi kan. Nah, makanya pas lu siaran mungkin dulu tuh lucu banget kali Bang. Di Nggak Oslo tahu. kan- Gue nggak tahu. Cuman waktu itu ngobrol kebetulan aja karakter yang lagi dicari adalah karakter yang tiba-tiba ada di gua saat itu, pemuda Sunda, kampus juga. Jadi kebetulan waktu itu dipilih aja sama dia. Nah, ini adalah false belief yang nyambung ke gue juga. Kalau misalnya aktor-aktor yang gue kagumin itu ternyata punya masa kecil yang sangat buruk ya, gitu. Kayak misalnya di Indonesia gue yakin aktor-aktor yang gue kagumin kayaknya masa kecilnya pahit nih gitu. Jarang sekali datangnya dari keluarga bahagia, baik-baik aja, punya pendidikan yang bagus gitu. Jarang sekali biasanya. Mungkin gue salah ya, please tolong buktikan gue salah. Karena itu yang akhirnya gue punya perasaan kayaknya anak gue jangan jadi aktor deh, karena gue lagi berusaha membuat hidup dia baik-baik aja. Kalau seandainya anak gue jadi aktor, kayaknya dia gak akan bagus dah gitu. Karena masa kecilnya kayaknya gue lagi mengusahakan yang terbaik nih buat anak gue gitu. Iya. Tenang aja Bang, Sila Dara tuh dari keluarga berada, SMA bagus, pokoknya pinter pinter. pula UI. Makanya kan gue nanya sama dia pas datang ke sini promo sore, gue bilang ke dia, bilang Sila, lu tuh kan keluarga berada ya, gue taunya lu bukan orang susah. Iya. Kalau aktingnya bagus, gue bilang gitu. Rata-rata orang yang aktingnya bagus tuh punya banyak penderitaan, gue bilang gitu. Ntar gue korek-korek dulu ya. Siapa tahu ada penderitaan yang dia bahkan tidak mau untuk berbagi. Jadi lebih dalam itu. Iya jangan-jangan ya.
Iya, kalau yang biasa dicurhatin kan ya yang udah ketakar. Kalau silat ya siapa tahu lebih dalam. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Iya, Siladara salah satu contoh. Mungkin anak lo kalau mau jadi aktor, lu banyakin nonton film aja kali ya. Iya. Atau lihat Siladara lah. Ntar gue titipin anak gue di Siladara lah. Iya, dididik sama dia. Iya, kan dia belum punya anak kan. Cocok lah, coba anak gue dulu lah gitu. Gitu. Dan ini lu juga dulu dalam tanda kutip ketika menjadi role model, main Get Married gitu-gitu. Ya kan, pokoknya bener-bener kayak wah, Bang Ringo nih role model kita. Terus tiba-tiba suatu hari gue tuh sama teman-teman tuh ngefans sama seorang aktris FTV bernama Sabay. Nah, itu ngefans banget, parah Bang, ngefans banget. Tiba-tiba nikah sama lu, itu kayak wah, Ringo Agus Rahman, Ringo. Dan ya? Nah itu tuh sesuatu kayak too good to be true aja Bang, untuk apalagi kan gue orang daerah ya. Maksudnya dalam tanda kutip gue orang Kalimantan Timur. Gue juga ya kan, Bandung, Jawa Barat. Tapi itu tuh too good to be true untuk kita gitu, bahwa kalau secara muka mah kita nggak usah disandingin nih. Kalau Saputra mah udah pasti udah lewat lah gitu. Udah lewat, tapi lu yang paling bisa kita gapai lah untuk masuk dunia entertainment. Okay. Makanya step by step kita ikutin. Oh, ternyata Bang Ringo tuh jadi aktor komedi kebanyakan dulu. Iya, dulu dipercayanya peran komedi lah apa. Iya benar. Transisi drama apa Bang ya berarti ya? Film apa ya? Keluarga Cemara sebenarnya yang paling berasa. Baru. Tapi sebelumnya gue juga udah mencoba drama, tapi yang memang kelihatan banget tuh Keluarga Cemara ya gitu. Gue bukannya merencanakan sesuatu, selama ini gue cuman ngikutin aja alurnya apa yang ditawarin ke gue gitu. Gue nggak pernah punya cita-cita atau planning hidup yang gue atur demikian rapih gitu loh. Nggak ada, gue cuma ngikutin jalurnya aja. Waktu itu gue inget dari jomblo main film, terus apakah dari main film nggak ada bosannya? Ada. Ketika bosan ngapain tuh? Karena waktu itu masih muda, gue jadi kru iklan deh gitu. Gue ikut kru iklan 3 tahun, sekitar 3 tahun jadi kru aja gitu. Dari situ ngapain lagi? Gue pengen jadi instruktur diving deh. Gue diving gitu. Iya Bang. Sempet kayak gitu. Jadi kayak karena masih muda dan nggak tahu ke depannya ada apa, gue cobain aja semua. Sampai akhirnya gue harus menikahi anak orang. Enggak, baik-baik aja. Gue nikahin dulu baru hamil. Tenang. Ini adalah seorang gadis yang udah bersama gue 3 tahun dan gue nikahin dia. Habis itu ada tawaran film lagi, apalagi ketika gue udah punya anak, tawarannya adalah Keluarga Cemara. Nah di situ yang akhirnya kayaknya gue dipercaya jadi peran drama sama peran bapak-bapak yang uangnya nggak banyak tuh selalu gue yang di casting ya kayak biasanya. Iya. Gue selalu ngomong ini lagi. Soalnya kalau peran-peran bapak tinggal di klaster rapi mobil listrik kayaknya bukan gue deh yang di casting. Darius ya. Iya Darius. Ya tapi daripada pemain-pemain ya, misalkan let's say yang satu alma mater, satu lettingan sama lo lah, misalkan Bang Vino gitu ya. Lu tuh termasuk yang tetap bertahan lah Bang di industri, dalam tanda kutip tidak tergerus sama beberapa aktor muda zaman sekarang gitu. Which is kan itu sulit banget Bang. Sebenarnya enggak kalau lo pasang harga murah terus ya. Enggak. Gue nggak tahu asli nih, gue tuh nggak pernah merencanakan. Jadi gue ada taktik apa nggak, sehingga enggak. Selama ini gue cuma tahu ya gue suka berakting di film yang bagus, di cerita yang bagus. That's it. Itu aja sebenarnya. Terus apakah gue ada taktik atau strategi untuk mau tetap bertahan? Enggak, gue juga sempat kemana-mana. Apa kalau namanya di situ? Enggak juga, pernah nggak ada tawaran juga banyak gitu loh. Ada juga naik turun, semua orang pasti ada. Kenapa gue ada di sini? Gak paham. Gue cuman iya aja. Kapanpun gue kayak Keluarga Cemara ditawarin ke gue. Lucu nih, ayo. Abis itu ada apa lagi? Ayo, gitu loh. Dan akhirnya itu yang membawa kemana gitu loh Mal. Ya berarti perjalanan menuju Keluarga Cemara mungkin tadi lu bilang ada up and down-nya lah ya gitu. Nah caranya lu struggle di up and down ini gimana? Maksudnya supaya lu menenangkan diri bahwa nggak ada callingan atau mencari pekerjaan yang lain aja kayak tadi lu bilang gitu Bang. Gue tuh nggak pernah bergeraknya karena uang biasanya. Biasanya tuh gue bergeraknya karena perempuan. Wah. Jadi dulu kan gue kan bukan datang dari keluarga yang berada ya gitu. Ketika gue dapat uang pas-pasan bulan buat kuliah, gue tuh pengen punya pacar. Biar bisa nraktir pacar gue harus apa? Kerjaan yang paling memungkinkan pada saat itu adalah siaran radio.
gitu. Kerjaan gak terlalu banyak makan waktu kuliah, terus gue dapat uang lumayan lah buat traktir. Kuliah di mana bang? Di Unpar Bandung dulu. Oh, Parahyangan. Parahyangan. Akhirnya dari situ selalu ininya adalah perempuan. Gitu. Kayak tiba-tiba dari film ada perempuan lagi. Oke. Dengan mendekati perempuan ini harus apa gitu. Jadi biasanya bertaktik sekali. Gue nggak pernah kayak misalnya kayak ngedeketin Sabai juga bertaktik, sama juga ada nasibnya sih. Kayak Sabai itu gue kebetulan baru putus 2 hari baru ketemu Sabai. Sabai baru putus sebulan kebetulan ketemu gue. Dari itu tuh gue udah bertaktik. Di waktu itu di Jogja gue ngecillokan di Jogja. Di Jogja tuh gue udah bertaktik supaya bisa sama Sabai berduaan gimana ya, padahal ada pemain lain nih. Gue sewa sepeda tandem yang cuma isinya berdua. Oh gitu caranya. Gitu, salah satunya itu. Terus gue bawa kabur ke kafe yang gue tahu lah ada di Taman Sari. Di situ saling ngobrol apa. Akhirnya emang bertaktik aja gitu. Bertaktik tapi nggak pernah, menurut gue taktiknya harus dipikirin. Dari pengalaman hidup mengajarkan, gue tidak pernah mengajak orang yang jawabannya iya atau enggak. Kayak misalnya ngajakin nonton gitu. Gue gak pernah kayak misalnya ngomong ke nonton yuk gitu. Nanti kan jawabannya enggak bisa gue gitu kan. Gue biasanya enggak gitu. Gue biasanya ngajaknya adalah gue mau nonton sama teman-teman gue. Lu mau ikut gak? Kalau enggak ya gak apa-apa juga. Gue yang paling penting tuh lebih ke nontonnya, bukan elunya gitu loh. Pak, kalau misalnya dia mau nanti ayo deh, tiba-tiba pas dia mau, loh kok cuma kita doang, tahu teman-teman gue pada nggak jadi gitu loh. Jadi bertaktik aja, bertaktik. Fix iblisnya begitu caranya. Ya itu pengalaman pahit mengajarkan. Kalau gue PDKT terus ditolak banyak sebenarnya gitu. Jadi abis dari ditolak kira-kira diperbaiki lagi di kemudian hari apa yang perlu gue adjust gitu. Nemu metode baru dari kepahitan. Kayak olahraga gitu. Iya benar. Ini kita kekalahan kita di sini, kita harus adjustment di sini. Kalau lu main Black Myth Wukong, iya kan? Iya. Lo nggak bisa dong sekali langsung salahnya di mana, lo harus hafalin patternnya segala macam untuk menghindari ya kayak gitu, kayak main game. Oh gitu. Iya. Nah tapi kan kalau sekarang udah menikah kan nggak ada itunya lagi bang. Anak berarti. Anak. Yang jadi gue cari duit buat anak gitu. Nggak pernah bergeraknya dari cari duit sih. Jadi dari dulu tuh yang selalu gue iri tuh bukan. Kalau ngomongin gini, lu pasti nggak akan mau kan, lu dapat duit banyak tapi dari pekerjaan yang lu nggak suka. Yes. Lu pasti nerima uangnya tuh pasti akan nggak happy dan akhirnya kebuangnya percuma, entah lu beli barang mahal yang nggak berguna buat lo, entah apa. Nah tapi kalau bergeraknya dari sesuatu yang gue cintai, selama ini ya gue suka berakting gitu. Uangnya tuh menerimanya enak dan membelanjakan itu buat anak istri gue juga enak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba rezekinya bertambah, ya gue yakin itu ada bantuan lain yang gue lakuin tuh tetap sama gitu loh Mal. Terus maksudnya tetap sama tuh maksudnya? Jadi waktu muda ya kalau kerja kerasnya gue tuh ngerasa banyak di muda sebenarnya waktu gue belum punya anak istri, tidur kurang, kerja terus tiap hari gitu, tapi dapetnya segitu-segitu aja gitu. Nah kalau sekarang tiba-tiba udah nikah, gue hanya melakukan hal, malah kerja kerasnya gue kurangin, tapi tiba-tiba tanpa sengaja kok dapetnya lebih dari yang waktu gue lakukan waktu muda ya gitu. Waktu muda tuh ada yang ditipu lah, ada yang inilah, kemana-mana tuh uangnya bocornya kemana-mana gitu. Gitu. Itu lu kenapa? Maksudnya kalau berarti kan lu bisa menyimpulkan kan, kenapa ketika lu tidak bekerja keras kayak dulu, kok penghasilannya malah gila? Kalau yang lu simpulkan apa bang? Tapi kan gue nggak bisa. Siapa tahu kalau dari kita ngomong kayak gini besok tiba-tiba nggak ada apa-apa. Iya gitu. bisa juga. Bisa iya, juga benar, atau terpuruk atau apa. Gue tuh percaya jalannya orang tuh udah ada suratannya gitu loh. Kayak lu bakal kaya, lu bakal enggak, lu bakal gimana tuh udah ada jalannya. Gue cuman ngejalanin aja gitu loh. Kalau misalnya dulu gue orangnya pemalas. Oh iya gue pemalas. Tapi kalau tiba-tiba dapat kerjaan bagus nyampe ke gue, tetap dengan si pemalas ini, tapi entah bagaimana semangatnya muncul sendiri gitu loh. Semangatnya muncul sendiri, tiba-tiba pengen menampilkan sesuatu yang bagus dan bukan karena diniatin dipaksain gue harus rajin, gue enggak, tiba-tiba muncul aja. Dorongan itu muncul aja. Karena semua kehidupan gue tuh kayaknya kok mengejutkan sekali ya. Kayak tawaran main film juga bukan sesuatu yang gue cita-citakan. Gue gak pernah ikut casting sana sini karena gue yakin gak akan keterima nih, pasti yang setengah bule nih yang keterima nih gitu. Pasti kan, ya kan? Setengah-setengah Itali, setengah Prancis nih yang keterima nih gitu. Pogba nih. Pogba, Prancis, Aljazeera. Pasti keterima kayak Pogba kan sampai sekarang awet tuh. Oh ya gitu. Oh iya jadi gak pernah casting sama iya bener. Karena ya ngapain, pasti gak akan keterima gitu loh. Oke. Akhirnya entah bagaimana kan gue juga nggak tahu, waktu ditawarin Hanung juga
Hanung nih, ya gue pernah dengar, nanti lo besok interview Hanung ya. Hanung adalah seorang sutradara yang bawa film. Dulu tuh kondisi film tuh nggak kayak sekarang rame gitu loh. Film ya film lebih rame TV zaman dulu. Jadi gue nggak ngerti ya Hanung nih kayak gimana ya gitu. Ya udah gue galak. Belum tahu. Belum tahu ya. Dulu kan gosipnya adalah gue taunya tuh waktu muda kan kita sering tuh dengar manajer artis yang katanya wah artisnya dipakai ini sama manajernya gitu. Orang-orang tuh banyak menemukan sasarannya, menemukan korbannya adalah dengan dunia industri showbiz ini gitu. Ditawarin kamu mau main ini enggak, tiba-tiba dipakai gitu. Iya, tapi kan harus apa gitu. Iya benar. Kan takut kan. Jadi pas Hanung nawarin kayak gitu, lu mau coba main film enggak? Aduh, ini beneran enggak ya? Kita takut. Jangan gue dipakai. Karena kan nggak pernah tahu, karena nggak tahu kan. Gitu. Tapi ternyata orang itu tulus dan baik gitu. Dan pada saat itu tuh gue dikasih nomor telepon, tapi nggak langsung gue telepon juga Mal. Nggak langsung gue telepon, gue cuekin karena mungkin ini kayaknya basa-basi yang baik dari seorang bintang tamu untuk ngasih kontaknya gitu-gitu. Masih mikir gitu Bang. Jadi gue kan udahlah nggak usah gue telepon, kalau gue telepon kok kesannya nanti kayak gue kurang ajar dan ngarep banget gitu kan. Biarin aja lah, paling yang ditawarin juga film apa sih, gue nggak paham. Ternyata nggak sengaja abis dari situ beberapa hari kemudian waktu itu emang gue pernah punya pacar di Jakarta. Gue lagi berkunjung ke Jakarta, jalan aja sama dia, gue ke Plaza Senayan. Ternyata Hanung dan Vino dan pemain-pemain catatan akhir sekolah baru kelar promo dari Plaza Senayan, ketemu gue lagi. Malam itu tuh gue mau pulang, terus Hanung, loh ketemu di sini lagi. Lu pulang kapan? Malam ini, gue bilang. Boleh besok nggak? Hari ini lu datang dulu ke kantor gue, gitu. Kantor? Iya lu datang, nih alamat gue kasih. Besok aja lu pulangnya besok. Ya gimana ya gitu. Akhirnya gue datang, kantornya tuh di Lenteng Agung, masuk gang. Gangnya lebih buruk dari ini nih. Iya pokoknya gang itu masuk ya. Kayaknya mobil kecil banget ya. Udah gitu masuk rumahnya tua gitu. Sofanya bolong-bolong lagi. Buset. Kan makin serem gue. Ini beneran gak sih? Kalau apa human trafficking ini? Iya, kalau apa dulu kalau misalnya gosip-gosip tuh acara apa? Ya, misalnya buser. Enggak buser. Apa yang kayak apa sih dulu infotainment? Kan kayak kantor PH kayak bagus gitu ya. Oh iya. Gedung gitu-gitu loh, kayak keren-keren, rapi-rapi, orangnya pakai jas. Ini tuh kayak lah, ini masuk kemana gue beneran nih? Casting begini nih kan gue makin curiga. Ini kayaknya dibikin nggak bener dah nih gitu loh. Tapi akhirnya pada saat itu datang gue di casting, kamera juga belum secanggih sekarang kan, kayak bentukan handycam zaman dulu. Hanungnya nggak ada malah. Hanungnya nggak ada, gue di casting aja. Akhirnya besoknya gue balik. Udah lama dari situ gue dikasih beberapa scene, gue juga udah lakuin aja. 2 minggu lah kalau dari situ baru gue dikabarin gue lagi baru pulang kampus. Telepon sama salah satu casting directornya, oke lu diterima ya? Hah diterima? Terima apaan? Iya di film Jomblo. Oh ya, ini kapan rencananya bang? Gitu kan gue nggak ngerti. Lo kapan? Kita rencananya bulan ini. Gue berapa hari? Gue bilang gitu kan. Ya lu semuanya. Gimana semuanya? Gue pikir tuh gue cuman ada berapa gitu loh. Kan nggak ngerti gue gitu. Iya awal-awal. Ya. Awal-awal akhirnya ya udah pas lihat anjir ternyata kok gue banyak nih gitu, ada 90 scene. Lah gue harus cuti kampus dong kalau kayak gini gitu. Iya, sedangkan kan gue otaknya pendidikan banget, gak ada yang bohong. Asik kan. Itu belum lulus tuh bang ya posisinya. Gue sama Maudy Ayunda tuh sama. Iya asik. Dia Stanford kan, gue Unpar aja. Gitu. Nggak, tapi akhirnya. Tapi lulus bang? Kagak, gara-gara. Semester berapa itu main Jomblo berarti? Kayaknya udah 8 deh gue. Oh udah NU sama kayak gue berarti ending. Udah 8, akhirnya pas abis kelar Jomblo gue cuti, udah main film Jomblo masuk lagi kampus, udah gitu berjalan nih kampus baru 1 semester, filmnya mau tayang, gue harus ambil cuti lagi karena promonya panjang. Gitu karena promonya panjang gue cuti lagi, abis itu udah gak balik-balik lagi gue. Iya bayangin dari Mas Anung tadi rumah hancur-hancuran gitu. Tapi dia bikin catatan akhir sekolah loh. Iya. Di saat itu berarti ada brownies catatan akhir sekolah yang dia bikin. Jomblo. Dari rumah hancur-hancur itu tadi bang ya? Rumah kontrakan hancur-hancuran beneran, nyamuknya banyak banget. Gue sempet tidur di sofa bolong itu tuh sempet gue. Tapi gitu. Dan lu gak lulus kuliah karena main Jomblo ini berarti gak lanjut juga abis itu kan? Karena waktu itu kebijakan kampus gue itu dengan alasan apapun 1 semester lu cuma boleh pokoknya lu cuma boleh 3 kali absen. Gitu. Ini mah 90 scene gak mungkin 3 kali. Gak mungkin ya, gue harus ambil cuti lagi gitu. Abis itu tawaran datang, terus gue bingung nih gimana ya kalau gue lanjutin di Bandung, nih tawaran lagi ada berikutnya.
kalau gue kuliah gimana ya, karena tadinya gue pikir kan apa gue kerja di bank apa gimana, siapa tahu gue jadi staf sus kementerian gitu. Oh, ada mikir. Kan gue mikirnya gitu, nih bisa jadi kan gue satu grup sama menteri-menteri sekarang, bro di mana bro gitu kan. Gue pikir hidup gue akan ke situ, ternyata ya main film ternyata menyenangkan dan akhirnya berlanjut sampai situ gitu. Ya itu kuliah apa bang waktu di Unpar, jurusan nih? Ekonomi studi pembangunan. Belajar tentang ekonomi negara. Ya setelah gue bayang di tengah-tengah kayaknya lebih penting ekonomi gue sendiri daripada negara ini kayaknya udah banyak yang mikirin. Jadi gue pikir ya udah deh gue pikirin ekonomi gue sendiri gitu. Bagaimana tanggapannya buat Bu Sri Mulyani? Wah, ya kan, siapa tahu kalau gue itu jadi staf sus Mbak Sri gitu. Iya mungkin Mbak Sri maaf nih Mbak Sri saya agak telat hari ini, kan gue udah kebayang isi WhatsApp grup gue tuh kayak gitu. Iya gitu-gitu ya sama Sri Mulyani. Di mobil gue tuh bagasi tuh ada batik, ada baju rapi gitu-gitu. Batik, baju rapi dan uang pajak. Nah tapi bang kan lu pernah nyesel nggak lulus kuliah atau lu happy dengan keputusan lu main film terus? Gue nggak bilang hidup gue lebih baik, cuman itu adalah jalan yang udah disiapin sama gue aja yang gue jalanin. Siapa tahu kalau gue tuh selalu bilang kalau gue dulu lulus kuliah kayaknya gue jadi menteri deh sekarang gitu. Kayak Bro Nadem gitu kan. Asik. Bisa saling brabro gitu. Jadi gue pikir kalau dulu gue lulus kuliah kayaknya hidup gue juga mungkin ada jalan yang lebih baik lagi, cuman waktu itu diambil yang ini aja gitu. Kalau anak lu misalkan dia ayah, emang ini apa? Ayah? Baba. Kalau ini Bojo tuh panggilan lu sama Sabah ya? Iya. Ya kalau lu bilang, Baba, aku gak mau kuliah, aku mau berkesenian aja, lu izinin? Karena kan udah role modelnya kan udah. Iya betul juga. Iya. Tapi dulu gue akan jelasin kenapa pilihan gue dulu gitu. Gue tidak mau melakukan apa. Pilihannya adalah keluarga gue tuh dulu juga buat nguliahin gue tuh berat banget. Kampus gue tuh satu-satunya anak sebelum kakak gue dulu aja kampus negeri, gue yang swasta. Jadi gue yang mahal banget nih. Ya Unpar ya. Setiap gue minta uang kuliah selalu dimarahin mulu. Padahal kan itu harus dibayar men gitu. Gue bahkan tidak korupsi dari uang gue kuliah gitu loh, ngerti kan? Jadi gue apaan sih kamu kapan cepet lulus lah gitu. Ini mahal banget kampus kamu. Baru semester 2. Gimana gue cepetin kuliah gue? Ntar dulu. Ya, jadi gue ngerasa setiap gue kuliah tuh apakah gue membebani kah gitu orang tua gue yang udah semakin mendekati masa pensiunnya, apakah gue membebani, sampai akhirnya gue memutuskan untuk, waktu itu gue inget banget momen kedewasaan gue adalah ketika gue ngomong sama bokap gue memutuskan untuk berhenti kuliah, tapi dengan komitmen gue yang adalah lu jangan bantu gue lagi. Udah gitu. Gue tidak akan meminta itu. Mulai sekarang gue akan berjuang sendirian. Hancurnya apa segala macam gue akan terima itu gitu. Bukan berarti gue kurang ajar ya, tapi gue say thank you dulu apa segala macam. Dan waktu itu jawaban gue ya itu berarti kamu udah dewasa, coba kamu jalanin kedewasaan kamu. Jadi gue pikir itu bukan jalan pilihan ya. Kalau dulu hidup gue baik-baik aja, bokap gue bisa nguliahin gue kuliah, mungkin yang gue akan ambil itu kali ya, kuliah ke luar negeri atau apa, sampai S3 gitu. Tapi kan biaya pendidikan kan nggak semurah itu, even buat zaman dulu gitu loh. Gue ngerasa dimarahin karena masuk kampus swasta gitu, pilih luar kota, pilih IKJ nggak boleh karena nanti gue harus ngeluarin biaya buat kampus, kosan segala macam nggak boleh. Jadi gue kan kayak gue udah mulai membebani dan gitu loh. Jadi pilihannya ya udah, kalau ada pilihan gue waktu itu main film terus ngapain, gue pikir gue akan mengurangi beban orang tua gue dan gue udah bisa sendiri gitu. Ya ulah di benak lu terbesit masuk IKJ bang ya? Sempat orang waktu itu gue karena waktu itu teman kampus gue sempat teman sekolah gue, lu masuk mana kalau lu nggak mau pelajaran ini aja nih IKJ. Kalau SRITB kan susah tuh dibilang gitu. IKJ nggak ada pelajaran-pelajaran yang itu. Bilang lah gue sama bokap gue, apa kalau IKJ gimana? Apa tuh? Kesenian Jakarta. Emang kamu bisa gambar? Kenapa harus gambar? Nggak tahu, yang di pikiran bokap gue kalau kesenian tuh gambar. Kan coba kalau gue tahu gue bakal di film, aku mau serius di film, kan keren ya. Keren. Kalau dulu mungkin nggak diterima juga tuh bang. Iya sih. Emang ada duitnya jadi pemain film? Bener. Emang kamu ini actingnya? Kayak orang mau jadi musisi kan, kamu jadi apa musisi? Gitu. Mau jadi kayak siapa? Kan nggak semua orang menjadi musisi tiba-tiba jadi Ariel Peter Pan kan, banyak uang dan segala macam dengan pesona yang luar biasa itu. Di Bandung ya Ariel ya. Jadi patokannya Ariel. Enggak juga. Banyak yang lain. Ada Aryan Pupen juga ada. Aryan Pupen. Aryan wajir. Pahlawan gue kan dulu kalau ngeliat Marcel masih di Pupen ya, ngedrumnya kelihatan dari band-band underground di Saparua itu, mereka itu adalah paling terdidik kan.
bahasa melawan kritik pemerintahnya keren. Koil. Koil band orang kaya. Oh iya. Karena alatnya bagus-bagus sama kostumnya mahal-mahal, sepatu New Rock itu mahal dong. Katanya dulu ini Bang, soalnya Bang apa sih kalau ngebajak, bukan ngebajak ya jatuhnya ya, ngambil dari kredit card. Oh iya ada carding. Bukan, ada bahasanya lagi, bukan carding, bahasa Bandungi. Lupa gua. Ada juga ya? Ada, jadi apa ya dulu. Jadi waktu itu gua ngobrol juga sama Kang Otong. Gua bilang kayak ada istilahnya. Jadi kalau orang Bandung tuh biasanya nyebutnya ini gitu. Jadi kalau ngambil CD Green Day, ngambil CD dari ya katanya sih dari kredit card orang babas segala macam zaman dulu. Banyak kayak gitu. tuh di zaman gue tuh jual gitar murah lah segala. Pokoknya barang-barang murah tuh dijualnya kalau nggak yang karding-karding gitu dari kartu kredit orang lain yang dikirim sama ya kalau dulu ya teman-teman yang katanya pakau-pakau itu ya yang jualin barang murah-murah gitu. Iya, karena memang Bandung di era Saparua maksudnya di zaman itu mah itu musiknya legend semua Bang. Nah, bukan berarti gue sosokan pengen jadi coba musisi underground atau enggak. Karena pada saat ini ngomongin musisi waktu itu underground Bandung gitu ya. Gue datang waktu SMP. Terus kalau misalnya waktu kuliah kayak musisi-musisi independen inilah, musisi mini label inilah. Karena hanya kelas itu yang bisa gue akses gitu. Kayak kenapa underground? Kita lagi suka musik, ada konser yang budgetnya beli tiketnya cuma 5.000. Hula Balo tuh dulu paling mahal kalau festival gede dengan bintang tamu yang gede tuh 15.000 buat konser di Saparua itu. Gue bukannya nggak mau lihat Dewa gitu, mahal men, jujur aja. Beli Dewa mahal ya? Ya mahal, band-band major itu mahal banget. Jangan bermimpi band luar negeri gue bisa nonton, nggak ada uangnya. Dulu tuh ke band-band rata-rata luar negeri masuk tuh yang dibawa sama Java, Adi Subono ya. Adi Subono tuh 600.000 minimal. Itu buat kampus udah out sekali biayanya. Jadi kenapa band kayak The Sigit gitu-gitu, Pure Saturday, karena paling mahal tuh 50.000 cuman. Dan lu bisa ngobrol sama musisinya langsung di lokasi tanpa jarak gitu-gitu. Jadinya bukan kami memilih sebagai sok skena yang sekarang enggak, karena memang waktu itu kelas kita cuman mampunya di situ gitu loh. Justru itu dia Bang, maksudnya karena rata-rata juga kita ekonomi sulit gitu ya. Justru itu dia karena reachable gitu kan. Bener. Apalagi kan dulu di Bandung juga distro-distro Uncle. Itu tuh kan naik banget gitu ya. Naik, awalnya 347 dulu tuh 347 baru Uncle gitu kan. Bener. Jadi kita karena baju distro ini pun dalam tanda kutip murah, jadinya enak kan kita keluar duit beli nonton band murah dan juga beli kaos yang murah. Bener, gitu. Dulu kan gue inget banget 347 tuh lo harus pesen dulu Mal. Pesan dulu, dia nggak ada ready stock, lu pesan dulu. Oval Research. Itu setelahnya. Gue inget buat 347 tuh di Dago, kita harus pesen dulu tas atau apa. Gayanya tuh keren banget, gayanya skater kalau nggak surfer. Ya kan? Kalau di toko-toko ada Billabong, Quicksilver, itu harganya mahal banget. Ya, Spider Build gitu. Wah itu mahal banget tuh. Itu kalau anak orang kaya, gue pernah lihat ada anak Jakarta datang ke Bandung, datang ke yang Billabong gitu, belinya banyak. Anjir kaya banget nih orang nih gitu. Ya kan? Ya karena beli Billabong. Beli Billabong. Itu nggak sanggup. Anak-anak kita tuh biasanya belanja di pasar Cibadak kalau Bandung gitu. Cibaduyut ya kadang-kadang. Makanya pas 347 harganya oke, gaya oke. Tapi kalau lu pakai tasnya atau bajunya itu akan sama dengan banyak ribuan orang lainnya di Bandung gitu loh. Oh iya. Banyak karena semuanya mesennya ke tempat yang sama kan. Tapi emang bagus, gua akuin. Dulu gua pernah suka sama satu perempuan di kampus gua karena tas gua sama sama dia. Atau dari 347 gue. Gila. Iya dari 347. Kok dapat gitu obrolan gitu? Sama kan awalnya malu-malu tapi kok manis juga gitu. Langsung dekati lagi dengan berbagai macam taktik. Ya itu. Jadi selalu berdasarkan suka sama perempuan dulu baru. Iya. Dulu emang setiap kali waktu masih di Kalimantan, Bandung itu apa ya? Selalu jadi radar kita ketika kita mau keluar kota gitu. Maksudnya mau keluar dari Pulau Kalimantan gitu. Kita tuh nggak pernah kepikiran Jakarta Bang sama sekali Bang. Karena di otak kita tuh kayak mumet. Jakarta tuh mumet, terlalu industri gitu kayak pusingnya. Bandung tuh destinasi yang paling pas ketika kita punya jiwa seni, tapi budget kita nggak Jakarta. Iya. Jadi Bandung, makanya adek gua kuliah di STT Telkom. Oh, oke. Iya, karena dia akhirnya tembus ke Bandung. Kalau gua tembusnya malah ke Surabaya. Walaupun habis itu gua nggak lulus kabur masuk IKJ. Oh, akhirnya masuk IKJ. Iya, gua kabur, tapi nggak lulus juga kan, di DO juga karena gua ikut stand up comedy terus main komik 8 udah nggak lanjut aja deh gitu. Tapi Bandung tuh selalu apa ya, jadi kayak pengen ke Bandung gitu. Bener. Kayak
kayak Rocket Rockers masuk CD-nya kasetnya ke Bandung gitu album pertama gitu. Gambar albumnya televisi masih itu. Ucai itu ya. Masih Ucai. Masuk Pure Saturday masuk itu kayak keren Bandung maksudnya kayak keren aja bang gitu. Dulu tuh gue ngerasa iya sih untuk memenuhi standar Jakarta adalah harus dengan uang yang luar biasa. Iya. Gitu. Jakarta tuh erat sekali kaitannya dengan si anak ini, anak pejabat, anak keluarga terpandang, gitu-gitu kan. Narkobanya juga keras kan waktu itu kan, era itu kan. Era itu kayaknya narkoba sana mahal. Gitu. Bandung murah. Bandung yang murah-murah ya gitu. Benar. Kalau zaman dulu pada era kenakalan anak muda itu gitu. Biasanya ya minuman yang di PT-PT itu di Bandung tuh. Iya PT-PT masuk ke Baskom dikumpulin di apa-apa bagi rame-rame gitu. Ya gue bukan anak nakal ya, gue anak baik lemah iman aja gitu yang lemah terhadap ajakan-ajakan. Kalau anak nakal kan kayak keren ya, bad boy gitu, keren. Iya dulu. Gue nggak sekeren itu. Cuma anak baik lemah iman aja gitu kalau gue. Ya kalau anak nakal dulu primadona bang. Iya. Dulu karena ini kalau misalkan gue juga baru bukan riset sih jatuhnya, gue coba observasi lah gitu ya. Ketika Nirvana itu keluar yang dimana pada zaman itu kita semua harus taat sama orang tua, kita nggak boleh keluar malam sampai jam 10 malam kalau nggak dikunciin. Makanya lagu The Adams tuh relate banget sama kita karena jam 9 malam aku pulang tuh di era itu emang bener konservatif ya kan. Sehingga ketika di era kita harus dituntut untuk terus sama orang tua, kita harus di rumah, harus belajar biar ranking, keluarlah Kurt Cobain yang ngeludah ke kamera, yang itu tuh kayak wah ini jiwa rebels yang kita harus kejar nih. Iya sih. Dan dia berhasil, maksudnya banyak duit lagi kan gara-gara ngeband. Kita harus kayak gini. Itu zaman dulu bang. Nah kalau sekarang kebalikannya bang. Kalau sekarang anak yang tampilannya nakal, tapi baik, jaga kebersihan. Justru itu jadi role model. Oh itu ya. Yang kalau ada pergeseran rockstar sih. Pergeseran rockstar kalau idola zaman dulu, kalau rockstar kita masuk penjara. Keren kan? Keren gitu. Iya benar. Makanya kalau sekarang kan kayaknya rockstar yang di idola tuh harus jadi contoh yang baik kan. Bener. Chris Martin tuh kayaknya. Iya contoh yang baik. Lo kalau mau jadi rockstar harus kayak Chris Martin tuh. Hidupnya baik-baik aja. Gak ada kaitannya sama apa. Makanya Pete Doherty dari Libertines tuh salah era tuh. Iya Libertines salah era. Pete Doherty kayaknya lu brutal tapi di zaman sekarang yang kesini salah lo kalau salah 10 tahun ke belakang wah rockstar Eden lo gitu. Jadi gua kemarin waktu di TikTok sama di Reels ada satu orang dia tatoan gitu bang, tapi ceramah agama. Jadi kita ngomongin soal rezeki itu datang. Dan hati gua itu yang diterima sekarang gitu. Tampilannya bad boy. Tapi mengajak kebaikan gitu. Makanya begitu sekarang ada musisi-musisi misalkan mencoba nakal gitu ya padahal dia nggak nakal. Jadi kita juga kayaknya bukan zamannya deh gitu. Berarti kan dunia menjadi lebih baik ya. Sebenarnya. Di era gue tuh kayak ngerokok deh gitu. Rokok tuh keren karena ada filmnya bad boy ngerokok. Semua musisi Keith Richards tuh ngegitar ambil rokok gitu kan. Kayak kita emang didoktrin gitu loh. Pada era itu tuh harus ngerokok tuh kalau keren pemberontakan dari sini. Kalau sekarang kan enggak. Banyak anak-anak yang bilang ngerokok tuh nggak keren, bau lagi gitu. Iya udah mulai gitu. Mulai gitu. Tapi ada juga yang satu. Kalau sekarang kan jadi idola kadang-kadang harus main kripto dan punya Lamborghini gitu. Beda. Lamborghini itu juga gua nggak gitu sih, itu nggak keren juga gitu. Beda-beda yang gua sebut keren nggak gitu juga. Susah ngejar ke sana, jangan gitu. Jangan. Gue biasanya tuh mengagumi seseorang bukan dari apa yang dia dapatkan dengan apa yang dia punya dan keren gitu. Anak Bandung, balik lagi anak Bandung. Yang kita dulu ngelihat Jakarta aja kayak jalur kita beda nih, nggak kayak Jakarta, beda-beda gitu. Selalu harus yang apa kalau nggak punya duit sekreatif apa. Kalau dulu tuh fashion aja tuh bisa ke Cibadak atau kalau sekarang tuh Gede Bage gitu ya. Gede apa pasar dari pokoknya Cibadak Gede Bage ya. Luar Dago ya maksudnya. Kita beli dulu kan sempat era-eranya kayak Britpop datang gitu ya. Oh yang era-era Britpop ini ya. Di mana semua pada kurus-kurus. Kita beli kemeja yang sempit-sempit gitu loh ke Cibadak itu zaman dulu cari yang bunga-bunga. Murah pula kita tawar 15.000 deh gitu. Jadi emang harus kreatif buat terlihat pantas gitu. Iya. Karena memang Bandung zaman dulu tuh sama kayak London gitu. Maksudnya kan kalau kita ke London tuh kayak Led Zeppelin, Rolling Stones gitu kan. Kalau ke London, Bandung tuh gitu perasaannya tuh selalu kayak gitu. Wah, Pure Saturday. Kayak ngerasanya tuh ada tuh ngerasa kayak ini kota musik nih gitu. Ada. Makanya ketika zaman sekarang ke Bandung yang era-era sekarang ya, era-era kita sudah punya uang, udah bisa punya berkeluarga, ke Bandung tuh udah
beda ininya aja, beda feelsnya gitu. Kayak belanja jajan kan kalau sekarang. Iya, maksudnya sekarang kan kalau misalkan ke Bandung tuh selalu pola pikirnya, wah nih kota Persib nih, selalu gitu. Jadi kayak ini tuh dingin, udah gitu dong, that's it. Jadi nggak ada yang kayak dulu yang, wah nih kalau seniman nih bangga banget ada di Bandung tuh. Ada gigs di mana? Ada gigs di mana gitu. Penyiar radio OS ya, penyiar radio OS. Mungkin ada ya sekarang, tapi mungkin gue udah kelewat tua aja sih sampai nggak menyadari itu gitu. Bandung akan tetap menjadi Bandung nih gitu ya. Cuman kenaifan gue pada saat itu memandang Jakarta tuh adalah serba mewah. Nyetir aja takut gue kalau Sudirman gitu-gitu takut. Kalau gue orang Bandung sejati yang pernah ditilang polisi karena salah ngambil jalur doang tuh pernah. Itu kalau lewat sekarang tuh masih deg-degan gue. Ngeliat pos polisinya aja tuh kayak anjir deg-degan lagi, gue pernah di situ di push up gitu. Iya. Gitu. Gue takut gitu. Nah, Jakarta dengan gedung-gedung tuh nggak terbiasa sekali. Dan rata-rata kalau di kampus gue tuh yang survive itu adalah anak Jakarta yang mau juga belajar bahasa Sunda gitu, akan diterima. Kumaha damang. Iya, kalau nggak ada yang mau belajar bahasa Sunda tuh kita menganggapnya, wah lu memang gak punya nyatu lo gitu. Ya walaupun Sundanya kehet-kehet aja ya. Maksudnya belajar dulu kehet kita satu dulu tuh lagi gue juga punya idola-idola Bandung yang banyak cerita. Idola gue juga. Gue tuh punya idola kalau aktor tuh si ini Ikra Negara di film Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Karena dia dulu tuh nggak ganteng kan. Iya. Dia juga tapi mainnya bagus banget tuh. Iya aktor watak. Nah gue juga mencari idola-idola yang kesampean aja. Begitu idola kesampean tuh dia gitu. Tapi Negara. Iya, kalau ngeliat Nicholas Saputra sampai sekarang tuh gue masih edian banget, ganteng banget tuh orang emang. Sampai sekarang bang, sampai kemarin masih di Istana Negara aja tuh kayak keren banget orang itu. Keren banget gitu. Gila, gue tuh ada 3 orang, gue lebih gampang menilai pria daripada perempuan ya. Oh gitu. Iya. Oh iya bang. Jadi 3 teratas kegantengan itu kenapa gue pilih adalah ganteng karena dia baik dan badannya wangi banget gitu. Oh iya. Ya kan? Salah satunya Nicholas Saputra. Ini nggak tergoyahkan. Kenapa Nicholas Saputra? Ini satu-satunya orang yang bisa bikin kampus gue bubar. Ada film Ada Apa Dengan Cinta baru tayang. Tiba-tiba ada Nicholas Saputra dulu sama Ladia Sheryl datang ke kampus gue. Kagak ada yang belajar mal. Kelas tuh sepi, cuma pengen lihat 2 ini doang. Pas Nicholas Saputra, kita nggak ada. Ada Ladia Sheryl juga, berangkat. Wah, iyalah jelas bang, langsung berangkat. Bubar kampus gue. Idola bang Ladia Sheryl bang. Dan ternyata orangnya baik banget Nicholas Saputra ini. Ternyata akhirnya gue kenal kan. Baik, gue ingat waktu itu kenalnya dari penyiar radio, bukan gue main film lagi. Oh jadi dari siaran radio. Dia lagi duduk sendiri di Cafe Daken, terus gue bilang, bang kan gue masih di ospek sama senior penyiar yang di atas kan. Gue kok ajak sini, dia lagi duduk sendiri, ajak main kartu sama kita. Anjir gue yang kena gitu. Mas Niko gue gitu. Starstruck tuh? Enggak, gue kan cuma disuruh doang. Oh jadi gak ada itu ya. Mas Niko, gue dari Radio OS, senior-senior gue pada ngajakin main kartu. Kalau daripada sendirian, kira-kira mau gabung atau enggak. Niko langsung, ayo men. Langsung main kartu sama kita men. Terus gue ingat satu senior gue dulu tuh kamera handphone belum bagus, masih Nokia yang zaman dulu, tau gak lo? Iya, Nokia kan? Ada, tapi dia nggak sadar biasa belisnya nyala. Oh ya 7210 itu bikin malu depan Niko. Sampai sekarang Niko masih ingat momen itu dan baik banget orang itu. Oh ya Ladia Sheryl. Ya Ladia Sheryl perempuan, kan ini kita ngomong cowok. Oh ya Ladia Sheryl nggak lu ajak ngobrol bang? Nggak ada ya, nggak di situ ya soalnya. Nggak, gue kenal Ladia Sheryl ya. Kan waktu itu yang gue ajak itu cuma Niko doang sendiri. Ladia Sheryl mah kagak ikut. Dia sendiri nemuin temennya. Yang kedua tuh cowok teratas lagi tuh Darius Sinathrya. Gelo tuh. Waduh. Itu kalau gue sebutnya dewa Yunani anjir. Kalau lu tahu patung The Tinker tau gak lo yang badan kotak-kotak, gue cocok nih Darius nih. Aristoteles gitu. Iya yang gitu-gitu kayak anjir. Darius tuh punya pahatan dewa gue bilang. Pahatan dewa tuh kalau misal dewa lagi bikin nyontohin bikin manusia sama anak magang tuh jadinya Darius tuh. Nah anak yang dibikin sama anak magang tuh kita. Iya gagal. Ininya keren, terus orangnya baik juga, cinta keluarga. Anjir gak tuh. Keren banget ya. Dia tuh ngerusak standar bapak-bapak rata-rata Indonesia tuh mal. Ganteng, sayang istri, sayang anak, selesai tuh. Wah selesai tuh dari. Cakep nih orang. Di kamera gue aja, gue banyak motret. Kadang-kadang teman main gue ada perempuan, ada apa, pas Darius. Gue kayak dicintai tuh gak. Orang yang dicintai sama kamera gue tuh Darius.
Dia tanpa persiapan aja Darius cekrek gitu hasilnya. Udah bagus tuh ya. Membuat gue kayak anjing, gue kayak fotografer anjing kalau motret Darius gitu. Dari segala angle, kamera jelek pun bagus ya. Dan itu kualitas bagus. Pernah nggak sengaja ketemu sama dia di luar negeri nih. Ada gue dan beberapa keluarga lain, terus ada keluarga Darius. Udah ya sukses kan? nih berarti lu ya. Udah sekarang ini berarti. Sekarang ini baru-baru ini. Iya. Berapa tahun ke belakang. Terus Darius tiba-tiba ngomong gini, "Men, besok bantuin gue mau nggak fotoin? Gue mau ngasih surprise ke bini gue. Ke Dona. Apaan? Gue ngasih cincin yang dia dulu pengen, tapi dia taunya itu prop shooting. Padahal gue udah siapin buat dia." Dikasih loh di sebuah taman penuh bunga, dikasih ke Dona. Di negara mana bang? Di Swiss. Anjing. Ya kan? Donanya nangis-nangis. Ngelihat itu, waktu dia ngasih cincinnya, istri-istri kita juga lihat. Abis itu ngelihat Darius yang segitu ganteng dan manisnya, terus ngelihat suaminya kayak tatapan yang nggak berguna lo semua lo gitu. Jadi kayak wah edan Darius udah gantengnya amit-amit, udah ini iya kalau keluarga istri juga luar biasa, susah banget. Udah itu orangnya baik banget lagi. Iya Gue syuting sama dia tuh nelpon anaknya mulu, gemeter nggak tuh rahim ibu-ibu tuh ngeliat sosok perempuan yang gitu, gue aja gemeter. Anjir ya nih orang ya. Gila. Udah baik kan, kalau lu kan pas sering kan lihat cowok-cowok yang udah punya keluarga, kelakuan centil kan nggak banget kan? Nggak banget kayak udah punya istri terus lu komen bisa ngeliat cewek lain kayak wah gila ini cewek kayak apaan sih lo gitu, nggak keren lo gitu, nggak keren lo gitu lo. Kalau Darius sayang istri, ngomong ke istri hai baby, anjing. Itu ya Darius nih orang. Iya. Itu berarti kalau saudara Darius berarti ketiganya siapa bang? Hamish Daud Wiley. Gentleman sejati. Anjing. Muka kayak Stallone. Stallone ketika muda. Rocky Balboa. Pinter. Gitu. Yang gue dengar gosipnya dia pernah pacaran sama Tyra Banks. Iya sempat iya. Tyra Banks. Berarti itu membuktikan kegantengannya internasional. Bukan cuman satu bangsa doang. Jadi internasional, segala macam bangsa. Iya. Gila nggak? Iya. Udah ganteng, udah gitu gentleman sekali. Kenalan sama gue selalu senyumnya, senyum kerennya itu the best. Udah gitu dia waktu gue ingat banget satu momen dia ketemu gue. Apa kabar gue gitu. Hamish gitu. Pas dia ngeliat bini gue lagi hamil kedua. Dia ngeliat bini gue lagi hamil. Congrats man. Gue dipeluk, dia wangi banget. Dipeluknya tuh bener-bener tulus mah. Gue langsung anjir, gue gak pernah nemuin orang segentleman ini. Congrats ke gue, congrats ke bini gue. Nikahnya sama Raisa lagi. Nikahnya sama Raisa, seorang penyanyi yang terkenal juga dengan keanggunannya. Iya. Gila gitu loh. Gue pernah diceritain apa ya waktu itu, Hamish itu termasuk lumayan cukup deket sama gue, bang. Maksudnya karena kita pernah syuting bareng dulu, jadi agak deket lah gitu. Beberapa wangi kali kan tuh orang cakep lagi. Wah parah bang, parah. Ya? Dan itu waktu itu dia cerita lah soal dia kan akhirnya pokoknya rajin sholat lah bang gitu. Gara-gara Raisa ini dalam tanda petik rajin sholat juga gitu. Okay. Nah jadi dia tuh rajin sholat. Gue pas dia bilang gue lagi rajin sholat malah gue kayak gila lu, Miss. Gue langsung kayak wah anjing sih lu. Gila lu paket lengkap lu. Gila. Wah gak ada orang kayak lu tuh. Istri begitu, terus habis itu istri juga lucu, anak juga lucu, bisa main surfing, gue bilang bisa main, pokoknya surfer kan dia kan. Hobinya aja laki-laki banget. Gila laki banget. Bisa nggak lo berdiri di atas papan aja bisa nggak? Nggak bisa gue. Kekutel lama aja gue kayak panas ya gitu. Iya dia bang udah, wah di Bali udah kayak wah. Dia kelingnya aja ganteng. Iya. Anjir tuh orang. Gila jadi makanya. 3 teratas itu ya. 3 teratas dan itu 3 orang itu yang menginspirasi gue buat main Panggil Aku Ayah. Anjing mau gitu promosinya. Gue baru mau masuk ke itu tuh bridging ini tuh. Gila. Karena gue melihat 3 orang ini tuh ayah yang baik mah. Iya benar. Sorry, Niko belum, Niko. Tapi belum. Hamish dan Darius tuh adalah ayah yang menggetarkan semua kaum ibu. Gila. Gue tuh tadi bridgingnya nggak ke situ. Jadi bridging gue gini. Jadi anak lu kalau pemilih kan tadi gue nanya kan, anak lu kalau nggak kuliah lu aman nggak bang? Boleh nggak? Ya lu tadi jawab apa ya? Belum jawab ya gue, jawab. Nah tadinya gue bilang kayak gitu. Berarti lu kalau misalkan anak lu nggak kuliah, lu mau jadi ayah yang seperti apa? Baru gue bridging, panggil aku ayah. Begitu. Bukan dari kelamaan ceritanya. Iya karena kalau dari lu bisa edit. Nggak apa-apa itu mah aman. Kan kartu lu juga nggak 8 giga, 4 giga gitu kan? Aman kan? Iya banyak. Jadi makanya jawab dulu bang. Kalau anak lu nggak mau kuliah kayak lu nggak mau lulus lah gitu. Kalau cuman nggak mau karena apa? Gue kan pasti nanya alasannya. Kenapa?
apa gitu loh. Kalau misalnya kan sedih kalau alasannya soalnya kayaknya Baba kasihan ngeliat hidupnya belakangan ini. Gue akan menangis, gue peluk. Oh nah gitu loh, gue akan upayakan. Kan kalau misalnya gue sebenarnya sudah merencanakan ada uangnya buat lu kuliah. Kenapa kuliah kan gue harus ngasih pengertian dulu. Karena lu gitu tadi sulit, lu bilang kan. Ya, ekonomi sulit. Harus diskusi dulu karena di umur sekian berarti di 18 atau 17 ya mau kuliah itu berarti anak gue cukup dewasa untuk membuktikan keputusannya. Kalau gua, jadi kalau misalnya dia nggak kuliah, kasih gua alasan yang jelas. Kalau lu kuliah juga, kenapa pilihan lu itu? Gitu loh. Kalau nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa dong. Gitu loh. Gue sadar anak gue udah besar, tapi memang harus cukup dorongan. Di situ dibutuhkan orang tuanya. Gitu loh. Kuliah memang nggak satu-satunya jalan. Gitu. Tapi gue pengen lihat pilihan lo apa. Jangan sampai lo ngambil keputusan yang akan lu sesali nantinya. Gue memastikan gue tuh orang tua yang seperti apa. Gue orang tua yang sama seperti anak gue waktu pertama kali belajar jalan. Emang lu ngarahin jalannya? Enggak kan? Ketika di jalan kan lu cuma kanan kiri lu pegangin. Takut dia kepentok tembok, jatuh. Ya udah gue kanan kiri. Dia jalan kemana bebas. Nah gue tuh cuma jaga supaya dia nggak kejatuhan apa, mentok apa. Nah gue pengen tetap jadi orang tua yang seperti itu. Jadi nanti ketika dia mau nggak kuliah, ayo kita ngobrol dulu. Lu yakinin gue dulu apa pilihan terbaik lu emangnya gitu. Karena pas Adipati kan ada datang ke sini, gue nanya, Dot, lu gimana anak lu gini-gini. Dia niat tidak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang benar. Maksudnya dalam tanda kutip dia maunya anaknya homeschooling, tapi dia perbanyak les. Jadi dia misalkan punya keyakinan itu ya. Dia bilang menurut dia mending dari kecil kalau memang bakatnya musik, lu les piano, les gitar, udah fokus di situ aja. Homeschooling ini cuma supaya lulus saja. Jadi nggak usah ke sekolah yang formal. Bersosialisasinya sama teman-teman lesnya dia. Atau enggak ya misalkan lu sukanya olahraga, ya udah lu mau jadi atlet bola, atlet basket, ya lu fokus ke situ. Tapi tetap sekolah, tapi homeschooling aja. Basketnya lu seriusin. Ya nggak apa-apa juga. Iya, kalau dia perbanyak kayak gitu. Kalau anak gue tiba-tiba aku nggak mau kuliah, kenapa? Aku mau nikah sama anak yang punya Indomie. Ya boleh. Siapa tahu pilihan dia adalah itu kan? Iya kan? Boleh aja nih. Iya, aku mau nikah sama anak yang punya Aqua, Pak. Oh iya, boleh Cinta aja. kalian udah sampai mana? Jadi aku pikir kalau kuliah iya sih, aku mau berkarir di situ. Boleh. Makanya setelah itu ngobrol aja dulu gitu loh, ngobrol dulu. Kayak soalnya misalnya Indomie lagi butuh perhatian dari aku. Iya. Ya santai. Sok jangan keganggu sama kuliah. Jangan keganggu sama kuliah. Nah, silakan gitu. Suka begitu kayaknya semua orang ya. Kan? Semua orang tua ya. Kita enggak pernah tahu arahnya kemana. Kalau bini gue tuh bercanda gitu, anak gue kan cewek, Bang. Jadi bercanda kayak misalkan ada Rafathar gitu ya. Nah itu tuh nanti calon kamu tuh digitu-gitu deh. Kenapa tiba-tiba ada jokes? Gue gak akan ngarahin. Lo harus suka sama yang mana terserah. Beneran. Kalau dia dapet cewek-ceweknya asik, waduh gue demen banget kan sama bini gue, cewek-ceweknya bukan yang dandan mulu gitu. Tapi kalau kan pilihannya terserah dia. Gue gak ngarahin. Terserah dia ya. Kalau dia gak mau kuliah ternyata hasil diskusinya dia bilang, ya aku lebih pilih nikah Pak sama anak yang punya Indomie. Aduh gimana ya nak? Ya ayah juga mau. Baba juga mau sih. Enggak, Baba cuma bisa support kamu. Salah buat pacar kamu ya. Suka martabak apa dia gitu, telur apa manis. Eranya udah gak martabak, Bang. Mungkin beda Mungkin hanya udah kayak maca. Suka maca dia, maca. Ya maca, iya. Roblox ID-nya apa Roblox? Robloxnya dia main gak? Ya siapa tahu kayak gitu, Mal. Kan itu gak pernah ada yang tahu. Iya bener banget. Tapi memang menjadi seorang ayah, nah ini bridging-nya nih, Bang. Cakep loh. Menjadi seorang ayah yang baik itu emang gak gampang, Bang. Karena kan gue juga ngerasain jadi seorang ayah itu berat lah. Apalagi kan kita kepala rumah tangga yang kita harus nyari duit gitu. Makanya pas gue nonton Panggil Aku Ayah, nah itu, Bang. Bagus nih orang nih. Itu, Bang. Sebenarnya pertanyaan gue, emang dia benar-benar nonton ya? Ya, gue nonton yang Koreanya tapi, Bang. Ya mirip-mirip lah. Emang sama, dia adaptasi dari situ. Tetap debt collector kan? Tetap. Yang minta-minta itu sama kan? Matel. Nah, gue kan kalau nonton yang versi Koreanya, emang gue belum nonton versi Indonesianya. Cuma gue nggak bisa nonton film yang father issue tuh gue nggak bisa. Karena gue pokoknya nangis sejadi-jadinya lah kalau ngomongin soal bapak tuh. Karena kan gue orang tua divorce tapi gue tinggal sama bapak kan. Makanya kalau udah ngomongin soal father, lu tahu banget perjuangan bapak berarti. Iya, makanya kayak begitu gue lihat judul Panggil Aku Ayah, gue langsung kayak
ini mah box office. Kalau gue mikirnya udah kayak gitu. Wah, karena gue yakin zaman dulu pasti banyak yang hidup dari keluarga yang ditinggal sama nyokap, ditinggal bokap. Gitu tapi kebanyakan tinggal sama bokap. Apalagi gue anak laki-laki kan. Pasti lebih nyaman tinggal sama bokap ketimbang sama nyokap. Oh gitu ya. Dengan harapan mungkin bokap lebih ngerti lah gue laki-laki sama laki-laki gitu ya. Sehingga ya tidak ada perempuan di keluarga gue karena kan adek gue cowok bokap gitu kan, jadi terlalu patriarki gitu. Nah cuma setiap kali ada film yang menyangkut sama ayah, gue pasti nangis bang. Yang Pound itu gue nangis. Walaupun bukan ayah beneran ya, ini kan ayah angkat, bukan ayah angkat juga jatuhnya. Ayah yang nggak sengaja aja. Iya, karena sih kalau yang di film Koreanya kan dia ini apa kayak ilegal dari Cina. Iya. Lu nonton tapi bang, Pound-nya? Nonton. Oke. Kalau itu kan mereka kan memang punya masalah border kan. Kalau di Korea kan Korea Selatan, Utara tuh kan ada. Nah kalau di Indonesia kan kita nggak terlalu itu ya. Jadi diambil cerita relate-nya tuh yang buat Indonesia. Sedangkan Debt Collector kita tahu persis di sosial media kita juga sering kok gitu. Jadi itu bukan cerita, bisa relate juga, cuman ceritanya adalah bahasnya jadi TKW ya. Kalau di film ini, ya gue bocorin. Iya nggak apa-apa. Nonton ya? Nonton. Udah kagok nih bocorin nih. Iya berarti ibunya anaknya namanya Pacil. Iya, si Pacil ini berarti ibunya TKW gitu ya? Iya, sebenarnya sebelumnya bukan TKW gitu. Cuman apa yang membuat dia akhirnya ditinggalkan dan akhirnya nggak balik-balik lagi karena ya anak ini tinggalin karena ibunya ngerasa ada orang lain yang jauh lebih baik bisa membesarkan anaknya dibandingin dia gitu. Ibunya Pacil siapa yang meranin? Sita Nursanti. Oh, Sita Nursanti. Rida Sita Dewi. Oke. Jadi memang RSD, ini ya. Sita ya. Iya, jadi secara cerita kurang lebih sama lah ya sama Pound itu ya. Sama. Berarti nyari lu juga. Maksudnya nyari gue juga? Kan kalau di film yang Korea kan nyari si bapaknya nih sampai ending. Iya. Karena anaknya udah gede. Bener. Ada yang kalau dibilang sama plak-plak nggak? Plak-plak sih nggak sama banget ya. Tapi punya jalan cerita yang juga sama lah intinya. Gitu. Nah tapi berarti ada perbedaan ending bang? Tanpa harus spoiler ya. Ada perbedaan nggak sama ending yang Korea? Ada. Berarti ada gitu aja berarti ya. Kalau dibilang beda, ada bedanya gitu loh. Oh iya. Gitu. Kalau bilang lebih bagus lebih enggak, kalau gue pribadi ya relate-nya lebih ke yang Indonesia. Oh iya gitu. pasti. Karena kan yang kalau Miracle, misalnya kita ngomongin Miracle ya kan itu kan sempatlah diadaptasi sama Bang Vino kan, sama Falcon itu. Cuma kalau Miracle kan dalam tanda kutip agak mirip banget gitu ya? Mirip, tapi ini versi Indonesianya kalau gue nonton. Makanya kalau Pound gue nggak tahu nih. Kalau ini dari apa yang udah nonton sih sama. Mereka seperti melihat dua film yang berbeda tapi punya muatan yang sama gitu. Ya, tapi warnanya aja beda. Bahkan dari judulnya udah panggil aku ayah tuh kan berarti udah mulai menceritakan premisnya lah gitu setidaknya. Jadi kalau misalnya gue lihat ini adalah hubungan yang tak sedarah, tapi ikatannya bisa melebihi daripada keluarga gitu. Keluarga yang sedarah lah. Secara langsung kayak gitu. Karena biar gimana pun kalau ada seorang anak, sejatinya anak itu tuh butuh figur, bukan ayah kandung, tapi dia tetap butuh figur ayah. Lu dan Boris. Gua dan Boris. Iya, karena kan Boris kan sebenarnya jadi temen lu Debt Collector kan. Iya kan Bang? Sepupuan gua sama Boris ceritanya. Oh iya, jadi kan makanya Tisa Biani pas ngupload ini rasanya punya dua ayah gitu. Karena memang di film Koreanya juga ceritanya jadi kayak dua ayah gitu. Kalau dua ayah artinya jadi lain ya. Iya, makanya gue juga kayak pas kehidupan bule Amerika. Iya, makanya gue pas baca captionnya Tisa Biani kan ini tuh rasanya punya dua ayah, gue kayak punya dua ayah Tisa Biani ini gimana ya maksudnya? Nggak ke situ ceritanya. Iya nggak ke situ. Kita nggak lagi ngomongin series Amerika American Family gitu, nggak ke situ. Cukup normal kok. Iya karena kan misalkan ngomongin Modern Family deh, kan dua ayah. Iya ada kan di situ ada yang dua ayah. Ada dua ayah emang, makanya gue bilang ini rasanya dua ayah. Tapi gue rasanya bisa bilang itu sangat berbeda sekali. Berbeda ini. Berbeda ya. Jauh lebih relate. Oh jauh lebih relate ya. Iya. Makanya kalau ini masih tayang di bioskop teman-teman. Panggil Aku Ayah masih ada di bioskop. Kalau kalian nonton versi Koreanya sebenarnya rata-rata yang adaptasi jatuhnya ya.
Adaptasi bener ya, berarti adaptasi. Kalau adaptasi ini rata-rata based on yang gua tonton kemarin-kemarin, eksekusinya selalu benar. Indonesia ini udah upgrade lah soal perfilman gitu. Iya, jauh. Apalagi ini digarap sama Visinema, Bener. ya kan? Kalau Visinema udah no debat Udah punya lah. reputasi. Keluarga Cemara udah oke. Ya, saya juga itu yang main. Iya benar. Terus habis itu kemarin itu yang ayah-ayah juga nih. Tapi bukan kalau jatuh cinta seperti di film-film kan bukan Visinema dan bukan ayah lu ya. Bukan. Tapi anak muda idola perempuan enggak deh, Bang. Oh, siap. Idola Nirina Zubir tapi. Iya, hanya idola Nirina Zubir enggak. Tadi mau bilang kamu Hawa. Tapi enggak apa-apa, iya. Seorang Hawa lah, idola seorang Hawa. Iya. Dan satu kakak tujuh ponakan juga lu bukan jadi ini kan, Bang? Bukan jadi si suaminya siapa? Niken Anjani. Iya, tapi belum itu juga jadi kan ayah. dicintai ugal-ugalan, orang kelakuan gitu masih punya istrinya enggak kenapa-napa kan dicintai ugal-ugalan sama Niken. Iya benar. Dan dimusuhi ugal-ugalan oleh seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia tapi sama Niken tidak. Berarti kan Niken luar biasa. Cakep loh Niken itu. Iya benar. Cakep. Cakep loh. Pernah lihat Niken sekarang dan mudanya enggak? Enggak beda jauh itu. SMA 6, Bang. Tahu lah gitu. Iya, Gorasik, di SMA 6-nya tuh ini apa? Selebriti. Dia udah kembangnya 6. Parah gitu. dong, Pak. Sampai sekarang dari kata anak-anak sana dari masih muda sampai sekarang wajahnya tidak berubah. Parah. Itulah Niken Anjani. Itu Niken Anjani bisa mencintai sosok lu di Satu Kakak Tujuh Ponakan. Klinik Niken tuh apa ya? Kita bisa promosi Niken. Apa klinik? Emang dia punya? Dia punya klinik ya? Nggak ada. Kan cakepnya iya, soalnya bertahan ya gitu. Luar biasa nah, loh dia. Berarti karakter dari yang kan gue nonton semua film lu akhir-akhir ini Bang, Keluarga Cemara gue nonton. Kamu sih iya. Karena box office Bang, karena bagus. Kalau nggak box office juga mungkin saya nanti dulu deh gitu. Tapi karena bagus lah. Keluarga Cemara gue tonton ya kan. Terus yang gue tonton juga yang gue ingat ya, Jatuh Cinta seperti di film-film jelas. Karena kan PH temen ya Ernest Prakasa. Lu datang. Iya, udah pasti gue nonton. Tapi gue nonton di bioskop Bang. Oh iya. Gue nonton di bioskop. Legend lah. Jatuh Cinta seperti di film-film legend. Terus habis itu Satu Kakak Tujuh Ponakan gue nonton. Bang Ringo lagi mungkin lanjutannya yang di Lawrence aja nih. Diajak kan. Dia tahu lah teman-teman yang kira-kira yang nggak mahal-mahal banget tuh yang mana tuh udah tahu lah. Cocok lah gitu. Walaupun menurut gue annoying lu nggak berasa gimana ya. Kan dia bilang ambil lah Moko nggak apa-apa lah. Gue kayak masih nggak belum annoying Bang, belum annoying. Kalau gue ngerasa kayak nggak lu masih keren banget, masih bisa belum bisa gue benci lu nih. Memang nggak, gitu. gue nggak sejahat itu kan. Itu karakter realistik yang ada di setiap keluarga aja biasanya. Iya, yang kayak minjem uang gitu ya. Iya, Moko tolong lah, gitu kan. Sok perhatian kan nggak. Lo kalau sama keluarga lu nggak bisa malak. Lo hanya bisa ngasih perhatian, abis itu manipulatif aja udah. Nah kalau yang ayah, panggil aku ayah, itu kan kalau yang Koreanya nyebelin dulu di awal tuh, tokohnya tuh galak sama anak kecilnya, anggap apa kayak diculik gitu. Nah di sini berarti awalnya segitu juga, lu galak juga awalnya sama si anak kecil ini. Iya dong, kan gua harus membuktikan gua adalah debt collector yang seperti apa, debt collector yang sama seperti bayangannya orang-orang. Karena gue debt collector bayangan seperti orang-orang kan pasti kadang dibutuhkan galak buat tagih utang gitu-gitu. Bagaimana orang seperti ini harusnya nggak cocok buat ngehandle anak kecil gitu. Iya itu ya. Sekarang per hari ini udah sekitar 500.000 penonton mungkin ya. Sekarang per hari. 600. Udah 600.000 penonton ya. Jadi gila 600.000 masih jalan promo aja nih gila. Ya karena kami bekerja keras makanya nonton lah. Ini subscriber lo nih. Iya. Nonton lah. Nonton lah teman-temannya. Jadi masih tayang sekarang Panggil Aku Ayah di bioskop. Ini kerja sama Visinema sama CJ itu ya, CJ Entertainment ya. Jadi kerja sama bareng. Ada adaptasi filmnya dari CJ Entertainment. Jadi masih udah 600.000 penonton. Bayangin film ini tetap bertahan di tengah gempuran Demon Slayer tuh harus di respect Bang. Itu ya. Iya Bang. Demon Slayer itu edan banget ya. Semua bioskop sold out Bang. Gue juga penasaran. Gue dengar satu hari aja 1 juta penonton sehari doang. Gokil. Apa sehari 400.000 penonton gue lupa. Tapi intinya sekarang udah 4 jumlahnya juta. sih 400.000 aja udah edan banget. Ya satu hari Bang. Gitu itu edan banget. Lu 600.000 udah berapa hari di film nih? Ya beberapa hari. Itu cuma kalau satu hari edan banget dong. Iya makanya kan. Benar. Tapi itu juga kalau emang penggemarnya luar biasa. Bahkan gue juga bagus lah itu. Iya kan lu tadi bilang lu sebenarnya mengikuti anime juga nih TV ini ngikutin. Gue dari kecil tuh dari dulu. Doraemon aja. Gue tumbuh One Piece aja gue dari SMA, bayangin lo. Oh siap. Jadi apa tanggapannya bendera One Piece dianggap makar kalau? Ya gue sih ya.
Kalau gue yang mengikuti dulu kayak konyol aja ya. Gitu. Iya jadi. Tapi bendera itu ada, wis. Iya, wis siap. Tapi itu jangan lupa guys, pokoknya saksikan Panggil Aku Ayah di bioskop seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Nah berarti terakhir sebelum udahan Bang, kan lu sekarang udah masuk kepala 4 usianya Bang ya. Yes. Ada ini nggak Bang? Bukan pesan sih jatuhnya, kayak wejangan lah jatuhnya ya. Karena lu pasti di kepala kepala 4 di umur kepala 4 ini ada sesuatu yang beda lah dari lu kepala 3 kepala 2 kan. Ada. Apa Bang? Jadi buat lo orang-orang yang kepala 4 baru bermain padel, jangan pernah berpikiran kalau stamina lu sama yang umur 20. Lu ngerasa jago di padel, ketika lu adu stamina sama yang umur 20, udahlah, beda. Nggak semua, lu jangan ngerasa diri lu Ronaldo. Ronaldo itu one of a kind. Umur 40 masih gacor masih ya. gitu, tapi lu bukan Ronaldo. Jadi main kalau tiap hari hati-hati cedera. Gitu, hati-hati cedera. Sehari main 2 kali, besoknya main lagi. Gila. Sadari diri lu 40 yang lu juga manusia rentan cedera. Jangan samain diri lu kayak 20. Kan ada orang yang baru bermulai padel baru sekarang gitu. Iya ada. Gak pernah lagi olahraga, sibuk kerja dari umur 20, tiba-tiba baru 40 main kayak gue nih gitu ya. Iya. Jangan menganggap diri gue adalah gue bisa main padel. Terus turnamen gue bisa. Udah. Aduh stamina yang 20 tuh jangan. Cuman Ronaldo yang bisa. Dan tanyakan ke diri lu, silakan berkaca di kamar mandi lu, apakah diri lu Ronaldo atau bukan? Iya, kalau bukan Ronaldo jangan coba-coba main padel. Main padelnya boleh. Oh boleh, tapi jangan coba-coba. Berasa mindsetnya atlet gitu Bang. Mindsetnya adalah lu bersaing sama yang 20, bahaya. Jangan takutnya. Lu main padel Bang masih? Maksud sekarang main? Iya main gue. Tapi tiap hari nggak? Termasuk tiap hari nggak? Nggak setiap hari gitu. Cuma gue ngelihat banyak yang tiap hari gue emang ada rentan-rentan cedera. Oh iya hati-hati Bang ya. Oh jadi lu mati gue ingetin juga buat lu Bang. Gue jujur padel. Ya. Ya kemarin gue pagi main, malam main, yang malam belum selesai berhenti cedera. Sakit ini. Kan? Iya nanti gue pengen manggil tukang pijet. Kan? Makanya gue pengen tadi berbicara tuh ke gue sendiri juga. Iya sebenarnya. Sadari lu bukan Ronaldo. Iya gitu. sadari teman-teman ya. Dan jangan lupa nonton Panggil Aku Ayah di bioskop seluruh Indonesia. Sudah 600.000 penonton. Bikinlah jadi 1 juta film yang bagus ini. Nangis gak ya orang-orang nonton rata-rata nangis gak? Ada yang nangis nggak? Kalau yang di komen-komen gue tuh pada nangis tuh, iya. Oh dan beberapa orang tuh yang gue tersentuh tuh ada tiba-tiba sepupu gue pada nonton, pengen ngajak anaknya. Ada kemarin yang biasa ada di sekolah anak gue cerita kalau dia mau nonton sama keluarganya. Aduh, gue terharu sekali. Karena Bang Ringo nonton sore segukan ya Bang. Gue itu juga gue nangis. Tuh di ininya Yandi itu nangis gara-gara bangga gue. Gitu bangga gue sama Yandi dan tim tuh bangga ya bisa sukses ya. Nah ini juga kalian kalau mau ingin sensasi nangis seperti Bang Ringo nangis ketika nonton sore langsung nonton dong Panggil Aku Ayah ya di bioskop seluruh Indonesia. Thank you Bang. Terima kasih Ringo. sudah diundang sini. Buat yang udah nonton, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.